Hai, balik lagi di podcast Semriwing di channel Pasutri Random. Ini ada temanku ya kan, teman dekatku, dan dia ini orang yang cukup, kalau dibilang sensitif sih, harusnya sih sensitif ya, tapi dia kayak denial terus. Padahal yang dia alamin itu cukup banyak banget. Nah, ceritain entah awal mula atau kejadian yang mungkin akhir-akhir ini kamu kayak ngerasa ini nih ada apa ya gitu. Coba. Oke. Ini yang pertama ya, ini udah agak lama sih sebenarnya. Jadi waktu itu malam di rumah itu ada 2 kamar mandi nih. Ada kamar mandi di dalam sama di belakang. Di belakang ini sebenarnya nggak misah dari bangunan utama, cuman karena ketutup tembok ya. Jadi kayak kesannya tuh dia sendirian gitu di pojokan. Okay. Cuman emang biasa dipakai, tetap dipakai. Biasanya juga tetap dipakai. Nah waktu itu karena malam, tiba-tiba perut sakit nih. Terus ya udah karena kebiasaan ngebuangnya di situ, ya udah nongkrong tuh di situ malam-malam waktu itu. Sambil HP-an biasa kan. Sambil HP-an. Terus waktu itu aku juga habis keramas. Aku iseng nih. Kayak ya nggak sadar sih, nggak ada maksud apa-apa. Jadi aku tuh kayak gini-giniin rambut gitu. Oke. Jadi aku lagi HP-an terus diem, aku gini-giniin rambut nih. Oke. Ya udah cuman kayak gitu doang, nggak lama. Tiba-tiba ada suara yang kayak heh gitu. Bener, jadi waktu aku gini langsung heh gitu. Aku diem kan. Aku nggak yang negatif thinking kayak gimana, cuman iya, aku ya udah gitu doang gitu, nggak pikir yang aneh-aneh aja sih waktu itu. Itu yang pertama aku mikirnya. Terus habis itu ya udah kan. Tapi itu suaranya dari luar kamar mandi sih. Dari luar kamar mandi. Aku sadar itu dari luar kamar mandi emang. Terus yang kedua, ini juga malam sih. Tempatnya ini hari yang sama? Enggak, beda. Itu udah agak lama sih yang kamar mandi itu sebenarnya. Oke. Mungkin ada awal tahun ini kayaknya. Udah lumayan lama sih. Awal tahun ini masih baru tahun ini sih. Iya. Awal 2021. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terus yang ini kejadiannya kapan ya waktu itu ya? Mungkin udah beberapa bulan yang lalu sih, udah mungkin pertengahan bulan kali ya waktu itu. Itu malam juga kejadiannya, selepas Isya, jadi sekitar jam 7 atau setengah 8-an sih waktu itu. Jadi malam, pengen ngemil nih, gitu. Akhirnya yaudah aku masak sendirian kan, di belakang rumah masak sendirian. Jadi belakang rumah dapur itu los dari, maksudnya tuh dia nggak di dalam rumah. Jadi ada dapur, terus belakang tuh udah halaman gitu. Jadi nggak ada penghalang lagi. Iya, gitu. Nggak ada penghalangnya. Jadi udah los halaman belakang gitu kan. Udah tuh masak. Terus waktu itu keluarga ada di rumah, semuanya ada di rumah. Cuman ada yang di ruang tengah, ada yang di samping rumah waktu itu. Nah, hening kan. Suara TV ada nyala waktu itu. Cuman kita selalu volumenya tuh kecil. Jadi ya mungkin kayak terbiasa hening, kayak gitulah. Nah, kemudian aku aku masak tuh, proses masak. Ketika masak, aku harus ngeblender daging waktu itu, pakai blender kan. Nah, daging itu kan ada seratnya. Iya. Jadi seratnya itu nyangkut di pisaunya. Pisaunya blender. Bawahnya pisaunya blender itu. Nah, pas waktu itu aku lagi fokus kan. Aku ada pisau kecil, pisau yang kayak pisau buah yang kecil gitu. Nah itu aku pakai buat ngambilin seratnya itu tadi kan. Maksudnya ya biar bersih lah kan, biar nggak busuk gitu. Yaudah aku ngambilin gitu. Aku fokus gitu kan karena aku bawa pisau blender sama pisau beneran gitu kan. Ya, jadi aku fokus aja gitu. Tiba-tiba nih sama orang di rumah dia tanya, "Loh, ngapain deh?" gitu. Aku yang lagi fokus, aku masih fokus kayak gini, tiba-tiba yang, "Loh, kenapa?" gitu kan. Aku langsung masuk ke rumah, "Loh, kenapa nyariin aku?" gitu. "Loh, ya kamu yang kenapa? Ngapain teriak-teriak?" gitu. Aku langsung, "Hah? Enggak, aku enggak teriak-teriak." "Kapan aku teriak?" "Barusan."
Nah, ibuku yang waktu itu ada di samping rumah itu pun juga, loh iya barusan teriak kok kamu gitu. Hah? Aku mikir gitu kan, aku dari tadi tuh fokus ngambilin serat dagingnya itu gitu. Ya sekarang kayak di logika aja, kayak kita refleks teriak gitu, pasti kan ada anggota tubuh itu yang gerak gitu kan. Kaget ya. Kayak teriaknya tuh ya walaupun kaget atau enggak, kalau teriak kan pasti ada reaksi lain gitu loh dari tubuh gitu. Sementara aku tuh masih bener-bener sadar, aku tuh masih ngutik-ngutik itu, pisau itu sama blender itu tadi. Jadi situ, enggak, aku dari tadi nggak teriak di belakang. Loh, akunya juga ngeyel, orang rumah juga ngeyel waktu itu. Mereka bener-bener dengar aku teriak, dan kayak kalau kedengeran sampai samping rumah itu ya otomatis teriaknya lumayan kenceng kan waktu itu. Berarti itu posisi keluarga, ada ibu, ada mbak, ada mbak. Kakak. Itu di ruangan yang beda. Iya. Jadi gini, dapurnya kan di belakang nih. Nah, habis dapur itu udah langsung ruang tengah kan, panjang gitu kan. Terus ada juga samping rumah itu kan udah ke tembok, cuma emang ada pintu satu itu kan. Nah itu dari belakang kalau nyampe ke samping itu pun dari sini tuh udah ada tembok lagi gitu loh. Nggak? Jadi dapur, tembok, terus ruangan, kan tembok lagi nih, yang buat ke samping. Gitu. Jadi kalau harus kedengeran sampai samping itu rasanya kayak itu kenceng banget suaranya. Harusnya sih iya. Dan aku sadar aku nggak teriak sama sekali. Iya. Tapi dua orang di rumah itu ngeyel denger aku teriak. Kamu teriak dengan kenceng. Tiba-tiba teriak. Ya cuman kayak teriak gitu kayaknya. Nggak teriak yang gimana, ya cuma gitu. Kayak teriak kaget gitu ya. Kayak kaget. Nah, sementara aku tuh dari mereka yang manggil aku, lo kenapa dek gitu, aku tuh masih posisi tuh masih kayak gini, masih dengan pisau blender sama pisaunya itu gitu. Ya kan, kalaupun mungkin aku ngelamun kali ya, kalau kita teriak kan pasti otomatis sadar gitu. Kalau kita tiba-tiba teriak gitu kan, dari lamunan itu pasti sadar. Atau paling nggak ada tubuh lain tuh yang kayak, mungkin aku teriak langsung kayak gini, atau kayak gimana gitu. Iya. Pasti ada yang kayak gitu. Nah aku tuh masih di situ gitu. Ya mungkin kayak dari fokusku itu mungkin kayak hilang beberapa detik lah fokusku itu. Maksudnya pikiranku gitu kan. Tapi aku nggak ngerasa teriak gitu. Itu yang masih perdebatan sih sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Itu kayak bener-bener yang suamiku langsung nyalain radar antena, tapi nggak usah terlalu fokus gitu. Nggak usah terlalu fokus. Ada lagi nih. Ini yang aneh sih sebenarnya. Itu doppelganger gak sih? Enggak, kayak biasanya kan nyebutnya kan korin kan gitu. Itu kan bisa kayak menyerupai kita kan. Kadang kan kayak yang suami istri, tiba-tiba istrinya di rumah sendiri kayak ngelihat ada suaminya pulang, kayak gitu. Nah dia tuh kayak lagi rese aja, dia niruin suaranya dia terus teriak-teriak. Tahu teriaknya kayak bensi gitu yang. Iya tahu. Gitu. Orang kan kaget kan pasti. Kenapa ini? Kirain kayak entah kena pisau atau kayak apa sih? Gitu. Oke. Atau kayaknya sering menyerupai aku kali ya? Emang. Iya. Karena ketemu kan tadi kan waktu di kamar mandi itu kan. Itu kan dia. Itu. Iya, ini sosok yang sama. Iya, sama. Antara itu sama kalau nggak salah, aku pernah bilang kan di situ ada yang orang tua gitu kan kalau nggak salah. Antara ini belum cerita sampai ke situ sih. Anda kok udah tahu duluan nih ya. Belum cerita ke sana. Perawatannya kan saya bisa lihat ke depan. Jangan dibahas. Hebat banget loh di podcast ini, visioner loh. Iya, maksudnya kan sosoknya kan nggak cuma satu kan di situ kan. Kalau dari sosok nih, kalau kan ada yang masih cewek yang masih muda satu, ada yang tua, itu biasanya kadang di kamar, kadang di cermin atau apa gitu. Nah yang nggak tahu, aku lupa, ini nggak jelas ya. Kayaknya yang pernah lihat kamu yang agak rese, yang suka berubah-berubah itu, dia kayak niru-niru doang sih. Jadi kalau jangan heran kalau misal ada orang rumahmu sendirian tiba-tiba kayak ngeliat kamu kayak sliver itu kayaknya bukan kamu kan. Bisa jadi sih. Soalnya ini baru berapa hari yang lalu. Oke. Jadi kan itu ada kamar di atas. Nah waktu itu aku ada ponakanku yang paling besar itu umur 6 tahun ini. 6. Mas Odi. Nah dia itu kan sensitif banget emang. Dia bener-bener sensitif banget. Nah waktu itu siang. Ini
dari sensitif ini ibunya atau bapaknya itu ada yang juga sensitifnya tinggi nggak? Atau keduanya? Atau mungkin salah satu mungkin punya kelebihan khusus? Jadi akhirnya kan biasanya gitu kan bisa nurun soalnya. Kayaknya sih mbakku ada, Oh, cuman oke. sekarang udah enggak sih. Kalau dulu waktu SD apa SMP gitu, itu emang sering banget. Apalagi waktu itu masih baru-baru pindah ke rumah yang sekarang gitu Oh iya kan. iya, oke. Nah itu emang sensitif banget sih itu. Oke. Terus? Nah waktu itu baru berapa hari yang lalu, kalau siang istirahat siang, aku kan pulang. Sebelum itu aku diceritain nih sama mbakku, kamu baru pulang deh. Iya kenapa? Pas kamu pulang, maksudnya ponakanku yang gede itu udah di bawah. Udah. Kenapa? Katanya tadi kan habis ikut aku ke atas. Oke. Katanya tadi habis ikut aku ke atas kan. Terus masa tiba-tiba dia bilang gini, tante awas gitu. Bilang kayak gitu. Terus ditanyain dong sama mamanya, mana apa mas? Itu tante awas gitu. Loh tante? Iya tante. Mana dia tante? Itu sambil menuju ke arah tangga. Enggak tangga sih, maksudnya sebelahnya tangga gitu. Sebelahnya tangga gitu. Hah? Serius? Iya, seriusan. Masa dia bilang kayak gitu? Terus ya udah kita antar ke bawah aja dia. Udah enggak usah di atas dia. Mas ya. Ini kayaknya agak sering ya ngikutin apa maksudnya ngewujudin dia. Jadi aku gitu loh. Yang anu ternyata bukan yang tua, yang muda. yang muda, yang melihat dia di kamar mandi itu. Oh itu. Oh, cewek. Iya, cewek. Tapi emang jahil ya pakainya. Jahil kayaknya. Ada satu apa dua sih? Di rumahmu kan? Nggak tahu ya, kayaknya nggak banyak deh kayaknya. Iya banyak kalau di rumahmu. Banyak sih. Banyak. Enggak, soalnya dulu itu pernah aku diceritain sama ibu waktu itu. Oke. Jadi pas awal-awal pindah itu, yang di situ itu sebenarnya nggak tahu ya, kayaknya itu nggak sebanyak sekarang gitu kayaknya. Tapi yang pasti yang udah kayak ada zaman dulu banget di situ itu emang ada 2 orang kayak parubaya, cewek parubaya, kembar. Mereka tuh kembar. Badannya agak gede, nggak terlalu tinggi. Dan mereka emang agak jahil katanya gitu. Jadi ya jahil aja gitu. Kata ibuku sih yang pernah tahu gitu. Setauku yang kalau orang bilang kalau yang jahil ya itu sih kayaknya. Yang jahil yang muda. Aku awalnya kan kiranya yang tua, misalnya kan 2 itu kan aku taunya di situ. Kamu pakai mikrofon nggak biar suara masuk? Enggak. Ini masuk kok. Aku kan pandanganku kan taunya 2 itu kan 2. Nah, aku nggak tahu kalau ini ternyata yang cewek ini punya kembaran. Aku baru tahu itu. Yang kelihatan tadi kan yang tua sama yang muda itu ternyata 2 itu. Mungkin karena mereka kayak kembar gitu ya. Kayak rese aja kayak, aku tak kembarin aja. Sebenarnya nggak kembar. Berarti? Enggak, dia kembar. Oh, dia memang kembar. Aku nggak tahu soalnya nggak ke view kan. Maksudnya kayak nggak kelihatan soalnya kan mukanya sama nih kan. Yang mana tahu kalau itu kembar kan. Oh gitu. Iya. Ya, mungkin kayak gini loh kayak. Nggak tahu wajahnya si kembarannya itu sih kayak gini kan. Ini kan Cici kan ada wajahnya sendiri. Jadi kayak biar nggak sama kayak kembaran tuh aku tak niruin aja deh. Iya itu. Iya kayak bandel mereka dan mereka ganti-gantian. Gantian deh aku yang ganti dia kayak gitu. Jadi pasti kayak kelakuannya agak beda. Misal yang satu cuma diem ngajak main si siapa kecil kan ponakanmu, yang satunya mungkin rese kayak teriak-teriak atau ini kayak beda aja mainannya beda gitu. Tapi yang ditiru dia juga. Oh, usianya parubaya berarti estimasi 40-an. Enggak sampai. 35, 30 something. Iya, wajahnya kayak mbak-mbak gitu lah, mbak-mbak. I see. Usia mbakku lah. Dan itu kamu kan cukup sering ya ngalamin hal-hal ini. Tadi dari ceritamu kamu beberapa kali tuh udah ngalamin itu udah cukup sering ya bagiku ya. Itu ada nggak momen satu kali yang benar-benar sampai ketakutan banget? Apa ya flat-flat aja, biasa-biasa aja? Biasa aja sih sejauh ini. Soalnya mungkin karena ya kayak cuman interaksi dari suara kayak gitu, kayak bau-bau gitu pernah. Atau kalau gitu ponakanku kayak nunjuk itu apa itu gitu, kayak gitu-gitu. Jadi nggak yang sampai traumatis gitu nggak ada sih kayaknya.
Oh, berarti ini ponakanmu ini yang umur 5 Enam. tahun. Nah, 5 5 sampai 6 tahun itu ya. Cuman dia yang saat ini masih sensitif, yang kecil? Yang kecil ya mungkin karena dia masih kecil kali ya. Jadi walaupun nggak sensitif tapi gampang digodain. Oh. Gitu. Sampai ya kan sekarang aku ini tukeran tempat tidur sama mbakku. Ya gara-gara itu juga. Kan mereka kan sebelumnya di atas nih. Oke. Nah, mbakku ini kan sering cerita-cerita juga. Dia bilang, "Dek, masa semalam loh si ponakanku yang kecil itu si ini tiba-tiba malam, nggak tahu sih malam jam berapa, cuman bener-bener malam, tiba-tiba dia tuh bangun, terus nangis tuh kayak apa ya, kayak nangis ketakutan gitu. Jadi dia tuh sampai dipelukan sama mbakku kan, itu tuh sampai yang pegangan tuh erat banget gitu loh. Terus sambil mukanya tuh ditaruh sini, mukanya taruh sini kayak gini, terus gitu takut gitu. Jadi bukan yang nangis karena apa digigit semut atau apa gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, kayak ketakutan banget gitu. Kayak gitu. Itu yang terakhir sih. Terakhir yang sampai mbakku bilang, "Ayo Dek, ganti kamar dong," gitu. Itu. Dan posisi kan suka ganti-ganti kamar nih. Ketika kamu nempatin kamar di mana ponakanmu nangis sampai ngejer kayak gitu, yang kamu rasain apa? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau aku sih kayak biasa aja sih kayak gitu itu. Maksudnya walaupun diceritain kayak gimana gitu, Nggak ada rasa takut sama sekali. enggak sih, nggak ada. Ada biasa aja. Cuman ya mungkin kayak kadang mungkin kalau kalau nggak bisa tidur sampai malam gitu ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu. Ya Udah gitu aja. Ya udah gitu aja. Nggak ada apa-apa ya. Ya udah sendirian gitu sambil HP-an. Nggak ada apa-apa. Nggak pernah yang sampai dia mau wujud gitu, kelihatan yang kamu benar kelihatan. Nggak ada. Even aku malam ngebuka tirai kamar itu kan langsung kelihatan. Iya, Itu kan ada pohon-pohon kan. Ya udah biasa aja gitu. Cuman aku nggak tahu ya, kadang entah itu cuman perasaan atau kayak gimana. Kadang ngebuka ini biar ada angin masuk malam gitu kan, agak dingin kan. Soalnya di atas kan panas. Kadang ngebuka jendela gitu ya biar dapat angin. Ya kan aku di depan jendela itu kan. Jadi diem aja itu. Tutup nanti ada yang masuk aku gitu. Jadi kayak ngerasa kayaknya ada yang mau masuk gitu loh. Paham enggak? Itu dia punya itu ya. Punya sebenarnya dia punya itu enggak sih, kayak bisa dibilang gift gitu enggak sih? Dia karena dia bisa tahu oh ini kayaknya ada sesuatu yang mungkin peka sih. Bakal peka, cuma di denial aja. Kayak ya udah kan. Iya, dia di denial. Enggak peduli. Soalnya mungkin kayak ada kayak dalam bawah sadarnya kayaknya tak peduliin aku bakalan takut deh. Kayak gitu. Kayaknya kalau aku menanggapi aku bakalan ketakutan. Jadi ya wis lah ya, enggak usah tak tanggapin kayak gitu. Ada. Yang di atas itu yang Simba itu kan si kecil pasti takut kan. Begitu juga. Oh, gitu. Makanya dia nggak yang resek kan, dia kan kayak ya lah kayak sebenarnya nggak ganggu yang kecil tadi sebenarnya. Terus? Ya kan ya kayak nenek-nenek ngeliat anak kecil gitu. Kayaknya pengen main, pengen ya. pegang gitu kali ya. Nggak dipikirkan wujudnya kayak gimana dong. Anak kecil kan takut, kayak gembul kan takut sama kayak gitu. Iya. Sama kayak dianggap kayak cucunya aja, maksudnya kayak si Cici cuma diliatin doang. Kadang di kamar, kadang di pojokan, kadang dia di depan pohon, kadang dia di jendela. Itu. Tapi nggak ganggu yang sampai gimana? Yang muda, yang ya gimana? Yang cewek itu ya? Lebih rese biasanya. Yang cewek itu ya, Bang? Ya sama banyak ceweknya kayak di rumah itu. Di rumah banyak. Karena memang rumahmu kan ya itu kan belakangnya kan kebuka. Alam banget itu. Alam banget gitu. Ya, jadi gampang narik. Gampang narik. Dan sekalipun nggak ada rasa takut yang gimana loh ini. Padahal ini perempuan loh ya. Aku kalau kayak gitu tuh pasti kayak udah takut. Aku udah memutuskan cari rumah lagi. Kos. Ya kan, atau ngerenovasi rumah gitu, manggilin ustadz di rukiah rumahnya. Jadi sama, kayak inget rumahmu yang dulu lah. Waktu belum ditembok, belakangnya kan kebuka. Nah, itu aku tuh bilang itu berkali-kali kan sama kamu. Kalau bisa rumahnya itu ditutup. Itu lebar bukaannya ya. Iya, maksudnya kayak ditutup terus kayak belakangnya itu kayak ada barang-barang yang nggak terlalu penting itu yang juga paling nggak ditutup, karena kalau kebuka gitu emang jadi kayak apa ya, tempat transit. Iya, ya mikirnya bukan rumah kan, mikirnya ya dia lewat, soalnya kan nggak ada tutupnya, dia kan baru nggak berani kayak, oh ini rumah nih ada kamar tertutup, dia nggak akan lewat.
Jadi kalau kebuka dia kayak nggak apa-apa, kayak istirahat sebentar di sini kayak gitu. Wah, Ternyata nyaman keterusan. nih. Waduh, Wah, nyaman. nyaman banyak nih, temennya ya. gitu. Dan ternyata kalau aku di sini banyak yang notice aku gitu. Aduh. Akhirnya dia bertahan di Iya, situ. kayaknya gitu. Makanya kan awalnya nggak terlalu rame, mungkin akhirnya ya datangnya kayak satu. Jadi kayak ingat kos-kosan kita dulu lah, transit lewat. Kadang ganggu, Dan akhirnya gitu. sama ya. Sama. Apalagi mungkin entah ya, ini nggak tahu ya. Gambaranku kayak rumahmu dalamnya kayaknya redup nggak sih penerangannya? Iya. Nah, ya benar. Karena di gambaranku itu redup banget, remang-remang banget. Iya. Itu emang nggak pengen pakai lampu yang wattnya tinggi apa gimana itu? Nggak tahu ya, kayak orang rumah termasuk mungkin aku juga itu nggak terlalu suka lampu itu yang sampai kayak apa ya, cerah Terang. banget gitu. Terus juga kita juga nggak terlalu suka suara yang terlalu bising. Nah, sampai TV aja kita benar-benar kecilin, padahal buat anak-anak, bukan kita yang nonton. Kayak gitu. Jadi itu termasuk salah satu faktor yang bikin Jadi mereka nyaman. Nyaman, dia enak banget kan, ya kan suasananya kan entah kayak kan itu terbuka nih, pasti kan agak lembab, kan lembab, udah gitu redup, tenang ya, udah kan kayak rumah sendiri mereka. Nyaman banget gitu. Buat istirahat mereka kan juga oke, buat healing lah. Healing di rumah orang Iya. yang masih Staycation lah mereka, hidup. staycation. Staycation di rumah orang ya. Jadi buat para teman-teman dari dunia lain kalau mau staycation di tempat yang semestinya aja. Di Malang ada tuh tempat rumah-rumah yang Buat healing. tempat healing itu ada itu. Jadi emang ada perumahan yang udah benar-benar jadi perumahan, rumahnya udah ada. Kelihatan kalau dari jalan raya utama kalau menuju Batu itu, terus di sebelah kiri itu ada Ya, perumahan kosong, nggak ada tempatnya. Padahal rumahnya udah jadi. Mungkin bisa ke situ daripada di rumahnya kita ya sebagai manusia.